Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Karisa selaku dosen pengampu mata kuliah SIMKES, Sistem Informasi Manajemen Kesehatan. Dan yang saya cintai dan banggakan teman-teman sekalian. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat melakukan kegiatan presentasi pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, sholawat yang dirangkaikan dengan salam. Tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan saat ini. Baiklah, pada presentasi kali ini yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara presentasi pada hari ini dengan sama-sama melapaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi dari kelompok B2. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai review aplikasi KB dan Cashflow dari kelompok B21. Dengan anggota kelompok ada Debbie Amnasari, Rizka Arinanda, dan lain. Yang pertama, aplikasi Cashflow. Aplikasi ini masih utama. Yang pertama ada seputar kesehatan reproduksi dan metode kontrasepsi. Dan yang kedua ada sebuah alat untuk melihat apakah ibu cukup sehat untuk dapat hamil. Aplikasi Keshatin dapat dianggap sebagai pengganti buku panduan atau pedoman kesehatan bagi calon pengantin. Sedangkan manfaatnya yang pertama untuk meningkatkan pengetahuan Catin atau WUS mengenai kesehatan reproduksi. Yang kedua dapat mengukur kesiapan kehamilan seseorang. Dan untuk konten aplikasinya di sini terdapat fitur yang pertama ada buku saku untuk membaca buku saku digital dalam aplikasi Cashflow calon pengantin, dan ada cek layanan hamil berisi kuesioner interaktif cek kesiapan hamil. Sedangkan untuk kekurangannya, aplikasi ini hanya support di Android. Aplikasi ini masih belum bisa mengisi bagian domisili dan update aplikasi belum bisa optimal. Sedangkan ini dapat digunakan sebagai kalender menstruasi dan juga kontrol kehamilan dan KB. Untuk kebermanfaatannya, aplikasi ini diharapkan mampu mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian balita. Yang kedua ada aplikasi Sikeran DPPKB Bandung. Adalah suatu sistem pengendalian proses dan substansi penyusunan data keluarga berencana di wilayah Kota Bandung. Sistem informasi ini dukung pelaksanaan program keluarga berencana pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Untuk manfaatnya, yang pertama dapat mempermudah memperoleh informasi seputar KB atau seputar ibu hamil. Yang kedua, mempermudah melakukan monitoring data. Sedangkan untuk konten aplikasinya dapat berkonsultasi langsung dengan dokter sesuai kebutuhan, berisi video dan materi KIE, serta terdapat berita. Untuk kekurangannya, yang pertama, input masih suka error. Kedua, hanya bisa diunduh di Android saja. Yang ketiga, hanya tersedia data di wilayah Bandung saja. Sedangkan untuk kelebihannya dapat berkonsultasi langsung dengan dokter. Untuk kebermanfaatannya, aplikasi ini diharapkan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Kota Bandung dengan target khusus untuk pasangan usia subur yang dapat memberikan informasi terkait program KB dan kesehatan reproduksi sehingga dapat mendukung program pengendalian penduduk Kota Bandung. Yang ketiga ada aplikasi Ovia Fertility. Adalah salah satu aplikasi yang direkomendasikan oleh The American College of Obstetricians and Gynecology atau ACOG sebagai aplikasi menstrual tracking yang paling di dalamnya berisikan informasi lengkap tentang siklus menstruasi yang disertai dengan referensi medis dan ilmiahnya.
Penggunaan diharuskan mengisi informasi tentang riwayat kesehatan dan siklus haid yang dialami untuk mendapatkan prediksi siklus haid, kesuburan, serta masa berlangsungnya ovulasi. Selain itu, aplikasi juga menyediakan 28 fitur yang dapat mengontrol serta periode menstruasi, kram, emosi, kulit rambut, serta gejala lainnya. Sedangkan untuk manfaat aplikasinya dapat digunakan untuk mencatat berbagai hal yang berkaitan dengan kesehatan tubuh setiap harinya, mulai dari mood, gejala-gejala yang dialami saat haid, waktu berhubungan intim, intensitas darah atau lendir yang dikeluarkan vagina, hingga berat badan dan asupan nutrisi yang dikonsumsi. Untuk kekurangannya, yang pertama ada input masih suka error, yang kedua hanya bisa diunduh di Android. Untuk kelebihannya, menariknya lagi, aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur artikel dan forum komunitas untuk menambah pengetahuan atau sekedar sharing tentang dunia kewanitaan. Untuk kebermanfaatannya, mengetahui apa yang terjadi selama siklus bulanan dapat sangat bermanfaat bagi siapapun yang sedang merencanakan kehamilan. Dengan aplikasi Ovia Fertility, serta dapat melacak menstruasi dan info kesuburan lainnya untuk mengetahui kapan kemungkinan besar akan berovulasi. Yang keempat ada aplikasi Klik KB. Nah, aplikasi Klik KB merupakan aplikasi yang dibuat oleh BKKBN untuk bidan yang menjadikan layanan KB semakin mudah dan berkualitas dengan memberikan informasi alat dan obat kontrasepsi dan klinik. Masyarakat bisa dengan mudah mengakses aplikasi ini dengan gratis. Aplikasi Klik KB berisi mengenai informasi alat-alat kontrasepsi, baik itu keuntungan, kerugian, serta jadwal praktek layanan KB dengan bidan terdekat. Untuk manfaatnya, yaitu dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap edukasi penyebaran dan informasi tentang perencanaan keluarga, kontrasepsi, dan kesehatan reproduksi. Yang kedua, dapat meningkatkan pengetahuan bidan terhadap update terbaru informasi kesehatan. Terakhir, aplikasi Klik KB menjadi masukan bagi program bangsa berencana. Yang kedua ada kekurangan, aplikasi Klik KB masih belum memenuhi beberapa karakteristik inovasi pelayanan publik dikarenakan pengoptimentasinya yang masih belum berjalan dengan baik. Sedangkan untuk kelebihannya, aplikasi ini tersedia layanan live chat, informasi tempat pelayanan, alarm pengingat bagi provider untuk akseptor untuk mendapatkan pelayanan kontrasepsi ulang. Sebelum mendapatkan pelayanan, peserta KB bisa membuat janji terlebih dahulu sehingga meminimalisir waktu tunggu. Sedangkan kebermanfaatannya, aplikasi untuk bidan yang menjadikan layanan KB semakin mudah dan berkualitas dengan memberikan informasi alat dan obat kontrasepsi dan klinik bidan di Indonesia. Selanjutnya ada aplikasi kalender suntik KB. Pengertiannya adalah aplikasi pengganti kalender manual dalam menentukan jadwal suntik KB selanjutnya. Kalender ini tidak hanya untuk KB suntik 3 bulan, tapi juga untuk KB suntik 1 bulan. Untuk kontennya dilengkapi dengan alarm pengingat sehingga kemungkinan untuk lupa suntik KB sesuai jadwal lebih kecil. Selain itu ada tambahan artikel kesehatan yang bagi ibu. Kebermanfaatannya membantu ibu menentukan jadwal KB. Sedangkan untuk kelebihannya mudah digunakan, tampilan menarik dan inovatif, serta aplikasi ringan dapat berjalan di perangkat dengan spesifikasi terbatas. Sedangkan untuk kekurangannya, aplikasi ini hanya bisa digunakan pada Android. Yang selanjutnya ada aplikasi Willow. Aplikasi Willow adalah aplikasi yang digunakan untuk kesehatan reproduksi wanita Indonesia segala usia. Kelebihannya, Willow memiliki periode menstruasi atau period tracker yang semakin validasi dari waktu ke waktu, memantau pola siklus menstruasi, mencatat gejala kesehatan reproduksi serta berkala dan memberikan wawasan tentang reproduksi kesehatan, keseimbangan hormon dan kesuburan. Untuk kontennya, melacak kalender siklus menstruasi, pencatatan gejala secara berkala, analisa siklus menstruasi, wawasan edukasi, siklus riwayat pengingat obat atau vitamin. Sedangkan kekurangannya, update aplikasi belum maksimal, serta hanya dapat diakses di Android saja. Berikut referensi yang kami gunakan dalam pembuatan PPT. Sekian dari saya, terima kasih. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Saya ucapkan kepada rekan saya
acara selanjutnya yaitu penutupan. Marilah kita tutup acara presentasi pada hari ini dengan sama-sama melafazkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.